Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiwardani Ibrahim dengan NIM 131419080 dari kelas 5C Manajemen Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari kebijakan pendidikan ini. Yang pertama ada konsep kebijakan pendidikan menurut para ahli dan disintesiskan oleh saya. Nah, Rian Nugroho tahun 2008 halaman 35-36 mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan. Ada juga menurut Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ini berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Nah, menurut saya sendiri kebijakan pendidikan yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang berikut ada manfaat dan relevansi yang diharapkan antara mata kuliah kebijakan pendidikan dan mahasiswa manajemen pendidikan. Nah, menurut saya manfaat dan relevansi dari diberikannya mata kuliah kebijakan pendidikan ini yaitu agar mahasiswa lulusan manajemen pendidikan dapat menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari ketika sudah bekerja di bidang pendidikan nanti. Karena kebijakan pendidikan bukan didasarkan oleh intuisi atau kebijakan yang irasional. Kebijakan pendidikan ini merupakan olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisiensi dan efektif yang memperhitungkan berbagai jenis resiko. Yang berikut ada formulasi kebijakan pendidikan, implementasi, dan komunikasi kebijakan pendidikan kepada publik agar publik bisa berpartisipasi dengan baik. Nah, aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung seberapa besar peserta dapat memainkan perannya masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Nah, komunikasi menjadi pengaruh nomor 1 dalam implementasi kebijakan pendidikan. Karena awal dari sebuah dijalankannya atau diimplementasikannya sebuah kebijakan karena adanya komunikasi yang di dalamnya terdapat sosialisasi. Nah, sosialisasi pada tahap sosialisasi ini menggunakan cara mensosialisasikan secara langsung kepada peserta didik dan orang tua peserta didik melalui pertemuan yang dilakukan sekolah saat pembagian raport maupun pertemuan yang lain. Dari pimpinan menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan juga sangat tinggi. Hal ini membuat sosialisasi yang dilakukan menjadi sangat efektif dan efisien. Kemudian implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dari tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Nah, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa atau menahan hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarluaskannya. Yang berikut ada kebijakan pendidikan di Indonesia, di negara berkembang, dan di negara maju atau di Asia. Nah, saya bahas yang pertama di Indonesia. Menteri Pendidikan sudah menetapkan beberapa kebijakan pendidikan pada sistem pendidikan Merdeka Belajar. Di antaranya ada menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Yang ketiga ada membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Yang keempat ada memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Kemudian ada membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan.
Untuk kebijakan pendidikan di negara berkembang, saya ambil contohnya di Malaysia. Nah, Malaysia kebijakannya yaitu mengurangi tahun sekolah di sekolah rendah dari 6 menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas, dan sebaliknya menambah tahun yang lama sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat. Kemudian kebijakan pendidikan di negara maju, saya mengambil contoh di Korea Selatan. Ada beberapa kebijakan yang mereka ambil. Yang pertama, terdapat sebanyak 16 jam waktu untuk belajar dalam sehari di sekolah Korea Selatan. Yang kedua, ada memiliki sebuah akses akan internet yang terbilang sangat baik atau sangat memadai. Kemudian yang ketiga, ada guru akan dilakukan atau penunjangan sangatlah tinggi di wilayah Korea Selatan ini, sehingga kebijakan pendidikan atau pendidikan mereka lebih maju. Yang terakhir, ada harapan saya terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dan relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan. Harapan saya terkait dengan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah khususnya mengenai dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk sekolah di daerah tertinggal atau terpencil. Ini dilakukan sebagai upaya keperpihakan kepada sekolah di wilayah-wilayah terpencil ini, sehingga siswa di daerah terpencil dan sekolah kecil di pulau-pulau daerah terluar akan mendapatkan dana BOS yang diupayakan sesuai kebutuhan mereka. Dan untuk relasi politik, pemerintah ini selaku politik pendidikan yang terarah. Bahas masalah relasi politik, pemerintah selaku politik pendidikan yang terarah ini meniscayakan adanya kebijakan-kebijakan pendidikan yang mencerahkan dan memperadabkan. Namun apabila saat ini masih banyak kebijakan pendidikan yang proyek komersialisasi tertentu ini disebabkan oleh politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah lebih cenderung memihak kepada golongan tertentu. Demikian hasil ujian akhir semester saya tentang mengenai kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.